Pemirsa, kita akan bergabung untuk melihat hasil penghitungan suara sementara dari KPU berikut ini. Segera kami juga akan berikan update mungkin dalam 1-2 hari ke depan. Rencananya hari Jumat setelah sholat Jumat dan makan siang bersama, kita akan memberikan update terkait dengan data-data pelaksanaan pilkada. Kami juga mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada seluruh warga pemilih, masyarakat Indonesia yang menggunakan hak pilih, kemudian kepada peserta pilkada, dan kemudian jajaran kami di penyelenggara pemilu yang telah bersama-sama menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024 berlangsung dengan lancar dan aman. Nanti Pak Afifuddin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan update-update yang sudah disampaikan oleh jajaran kami di tingkat provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan pilkada sampai dengan data yang kami kumpulkan per pukul tanggal 27 November pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Afif. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pak Idam Khalid, Bu Betty Abisilametrus, Mas Agus Melas, dan juga Pak Bernard, Pak Sekjen, teman-teman media yang saya banggakan. Alhamdulillah malam hari ini kami dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan perkembangan di sore hari pasca pemungutan suara di TPS di hari pemungutan suara 27 November 2024 pilkada serentak yang kita sama-sama ikuti di hari Rabu ini. Pertama, kami ingin menyampaikan sebagaimana tadi di-highlight sama Mas Agus, kami harus menyampaikan bahwa kami bersyukur sekali pilkada atau gelaran pilkada secara umum dari hasil laporan jajaran kami di semua tingkatan yang kami terima dari pagi sampai sore menjelang kita melakukan kompres, kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum pilkada kita di hari pelaksanaan hari H berjalan lancar dan tertib. Kalaupun ada hal-hal yang katakanlah kejadian khusus, itu ada yang dikarenakan musibah banjir, ada beberapa alasan keamanan, jumlah dan kejadiannya tidak terlalu banyak. Jadi kami sangat bersyukur karena pilkada serentak di 415 kabupaten kota, 93 kota dan juga 37 provinsi berjalan dengan lancar. Kemudian yang paling penting kami ingin sampaikan di kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada seluruh jajaran kami di semua tingkatan, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, KPU di tingkat PPK, Kecamatan, PPS, Desa Kelurahan, dan juga KPPS, serta juga seluruh jajaran sekretariat yang membersamai dari seluruh tahapan pilkada yang kita laksanakan sampai gelaran hari H ini, bekerja sepenuh waktu untuk kemudian menyukseskan pilkada. Alhamdulillah pilkada berjalan dengan lancar. Kalaupun nanti ada kejadian-kejadian akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Kami merasa penting untuk menyampaikan aspirasi di tengah situasi yang luar biasa ini. Termasuk juga kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemilih, teman-teman pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, para tokoh masyarakat, pemerintah dari pusat sampai daerah, dan juga jajaran keamanan, kepolisian, TNI, kemudian mitra penyelenggara, Bawaslu, DKPP, partai politik, tim sukses, dan seluruh pihak yang DPR, DPRD, dan semua pihak yang mendukung menyukseskan gelaran pilkada serentak 2024. Tanpa dukungan dari semua pihak, rasanya kegiatan atau hari pemungutan suara
yang kita harapkan lancar seperti hari ini akan sulit diwujudkan. Tentu yang tidak kalah pentingnya, saya di KPU bersama teman-teman menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya buat support dan dukungan dari teman-teman jurnalis yang selama ini menyampaikan informasi update perkembangan dari setiap tahapan pilkada yang kami lakukan. Selanjutnya kami perlu menyampaikan teman-teman sekalian berdasarkan peraturan KPU nomor 18 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara terkait dengan pilgub, bupati dan juga wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Kami ingin menyampaikan bahwa hari ini atau penghitungan hasil pemungutan suara mungkin sudah dilakukan di TPS, kemudian nanti akan ada hasilnya disampaikan kepada panitia pemilihan suara PPS, kepada PPK, dan pada tanggal 28 sampai 30 November 2024 ini disampaikan ke PPK. Selanjutnya ada rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK, ini akan berlangsung 28 November hingga 3 Desember 2024. Kami akan mengupdate beberapa perkembangan pada saatnya nanti di sini seiring dengan tahapan-tahapan yang berjalan di daerah. Dan kami sudah menyampaikan seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten untuk juga menyampaikan update yang sama ke teman-teman. Kemudian secara berjenjang setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita juga akan melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten yang terjadwal di 29 November hingga 6 Desember 2024. Tahapan ini mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten kota. Dan ini penting untuk sama-sama kita sampaikan, termasuk secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya untuk di tingkat kabupaten kota. Dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Penting kami sampaikan tahapan ini karena kami ingin memastikan dan menyampaikan ke publik bahwa sebagaimana yang kita tahu, hasil resmi dari proses pilkada ini adalah rekapitulasi pasca pemungutan suara. Penghitungan rekapitulasinya adalah yang berjenjang sebagaimana yang sama-sama kita tahu, sebagaimana amanat undang-undang. Dan berdasarkan informasi dari jajaran kami juga, distribusi logistik dan seterusnya juga maksimal, tidak banyak kejadian yang terlalu mengganggu tahapan. Kemudian terkait dengan distribusi, beberapa persoalan yang muncul karena gangguan keamanan bencana terjadi di beberapa kabupaten, misalnya di Membramo Tengah karena ada keributan. Kemudian juga ada di distrik Kelila dan seterusnya. Kemudian kita juga melihat ada beberapa perkembangan di tempat-tempat lain karena ada peristiwa banjir misalnya di Sumatera Utara di beberapa daerah. Nanti teman-teman yang lain yang akan mengupdate. Kami juga ingin menyampaikan bahwa berdasarkan dengan data yang masuk, perkembangan pemungutan suara di TPS nanti akan kami update juga perkembangan dari data-data yang masuk ke kita. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan data dari quick count dan seterusnya, kami juga nanti akan melakukan update terkait dengan data yang sudah masuk ke KPU, termasuk perkembangan Sirekap dan seterusnya. Pada kesempatan yang baik ini, yang paling penting ingin kami sampaikan adalah tadi itu secara umum pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, dan juga ungkapan terima kasih kami kepada seluruh jajaran
pemilih dan seluruh peserta, semua pihak yang sudah membantu pelaksanaan dan menyukseskan gelaran Pilkada 2024. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti secara bergantian kita akan update dan juga secara periodik kita akan sampaikan perkembangan Pilkada di daerah-daerah. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada kolega saya, ketua, anggota, dan Pak Sekjen KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh ketua kami, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kondisi mengenai pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan. Sampai saat ini KPU RI masih terus melakukan rekapitulasi mengenai jumlah pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan serta pemungutan suara ulang. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh ketua kami bahwa secara umum pemungutan suara berjalan lancar sehingga tidak terlalu banyak kendala, dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan data mengenai pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara ulang. Provinsi yang paling banyak data sementaranya berkaitan dengan pemungutan suara susulan itu adalah di Sumatera Utara, sebanyak 110 TPS yang tersebar di beberapa kabupaten kota, misalnya di Kabupaten Asahan, Binjai, Deli Serdang, Kota Medan, Nias. Ya, itu berkaitan dengan pemungutan suara susulan. Yang selanjutnya pemungutan suara lanjutan sebanyak 7 TPS. Berkaitan dengan pemungutan suara ulang, data yang masuk ke kami di Jawa Barat ada 2, satu Kabupaten Kerawang dan yang kedua di Sukabumi. Selanjutnya ada di Kalimantan Tengah 1 TPS pemungutan suara ulang, di Kalimantan Barat ada 1, dan mengenai tempat-tempat lainnya atau provinsi lainnya saat ini sedang kami komunikasikan. Secara umum jumlahnya jauh drastis turun. Ya. Ini tentunya berkat dukungan semua pihak, dan kami mengucapkan terima kasih sehingga angka pemungutan susulan, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara ulang ini jumlahnya kecil. Selanjutnya berkaitan dengan pilkada satu pasang calon di 1 provinsi dan 36 kabupaten kota, kami masih terus memantau. Dan tentunya sebagai bentuk antisipasi ataupun persiapan, maka dalam waktu dekat di awal November kami akan melakukan komunikasi dengan pihak pembentuk undang-undang, khususnya Komisi 2 DPR RI berkaitan dengan jadwal lanjutan dari pilkada calon tunggal. Tapi tentunya kami tetap menunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di setiap daerahnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya. Berkaitan dengan pemungutan suara susulan, ini karena memang tahapan ini tidak bisa dilaksanakan karena faktor alam. Misalnya banjir, ya seperti di Sumatera Utara pada umumnya kendalanya karena banjir, faktor alam ya. Terus selanjutnya kalau mengenai pemungutan suara lanjutan karena ada tahapan yang terhenti dan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Terus mengenai pemungutan suara ulang itu karena misalnya ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1. Ya. Selanjutnya juga ada beberapa kejadian khusus di Jambi. Ini ada kotak suara yang dibakar oleh saksi dan kami masih mendalaminya karena ada misunderstanding, kesalahpahaman di antara saksi dengan KPPS. Nah, dan saat ini sedang ditangani oleh KPU Provinsi Jambi. Secara umum, pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan alhamdulillah alamnya juga mendukung. Ya, siang hari ini tadi pada umumnya wilayah Indonesia dalam kondisi cerah. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ada beberapa hal, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan penggunaan cek dptonline.kpu.go.id
yang sudah kami sebarluaskan ke masyarakat, bahkan sejak DP 4 kami terima dari pemerintah pertanggal 2 Mei tahun 2024, dan sampai tadi hari ini 27 November 2024 cek DPT online juga sangat tinggi rate penggunanya, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan membantu para pemilih kita untuk dialokasikan TPS-nya di mana, karena pada kanal cekdptonline.kpu.go.id bahkan alamat TPS dengan Google Map dapat tersampaikan di sana untuk memudahkan pemilih. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa sistem informasi juga sudah digunakan dengan sangat baik. Pertama adalah tentang sistem informasi logistik SILOG yang dapat memantau dari produksi sampai ke TPS oleh teman-teman KPU kabupaten kota dilaporkan, dan oleh karenanya data itu bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. SILOG dapat juga melakukan proyeksi kalau ada keterlambatan, dan kemudian ketika ada keterlambatan langsung ditangani oleh jajaran sekretariat dalam hal ini untuk pemenuhannya, sehingga logistik dapat, sebagaimana tadi sudah sampaikan Ketua, logistik dapat sampai kepada tempat masing-masing. Yang ketiga, KPU sudah mengembangkan Sirekap dalam Pilkada tahun 2024 berdasarkan pembelajaran tentu dari penggunaan Sirekap pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa Sirekap ini ada 3 aplikasi dengan fungsi pertama Sirekap Mobile sebagai alat bantu KPPS dalam mendokumentasikan hasil perhitungan suara di TPS. Yang kedua, Sirekap Web sebagai alat bantu PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dan yang ketiga, ini banyak pertanyaan dari publik, yaitu Sirekap Info Publik. Jadi Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia bahkan dapat melihat publikasi C hasil melalui laman pilkada2024.kpu.go.id yang berisikan informasi perolehan suara dan proses rekapitulasi berjenjang nanti di PPK dan seterusnya. KPU melakukan pemantauan proses, dan per jam 19 tadi, jam 19 sekitar 25 menit yang lalu, kita sudah mendapatkan data se-Indonesia. Untuk provinsi sudah masuk datanya 81,8%. Untuk dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur. Untuk kepala daerah tingkat wali kota dan bupati sudah masuk sebanyak 80,0%. Untuk provinsi 81,8%, tersebar di 351.203 TPS. Untuk KPU Kabupaten Kota 336.319, setara dengan 80%. Dan saat ini, kalaupun ada data anomali, itu tidak langsung publish. Kita akan unpublish dulu untuk dicek datanya, kesesuaian datanya dengan form C hasil yang diisi oleh setiap KPU Kabupaten Kota. Bapak Ibu sekalian, pengumpulan C hasil terbanyak ada di 5 provinsi kami ambil, yaitu di Bali untuk gubernur sudah sebanyak 97,38%, Jogja sudah sebanyak 98,36% untuk provinsinya. Untuk provinsi DKI Jakarta urutan berikutnya 95,52%. Urutan berikutnya untuk Provinsi Bali, untuk Bupati Wali Kota Sebali sudah 97,65%. Untuk Lampung sudah terkumpul 90,36%. Kalimantan Selatan untuk gubernur sudah terkumpul 88,38%. Untuk Bupati Wali Kota sudah terkumpul 89,1%. Di Lampung sendiri tadi gubernurnya sudah 90,36, untuk kabupaten kotanya, wali kota bupatinya sudah 89,06%.
Yang terakhir, 5 besar terakhir untuk Kepulauan Riau, Gubernur 86,96% dan Bupati Wali Kota sudah 86,83%. Bahkan tadi jadi angkanya sangat cepat sekali karena sudah selesai untuk penghitungan suara. Kita tunggu, mudah-mudahan kalau datanya sudah publish semua, mungkin kita bisa beranjak pada pengumuman bentuk lain dalam Sirekap. Saya demikian Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ibu Betty. Teman-teman, demikian update dari perkembangan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang sudah disampaikan oleh KPU, baik dari Pak Ketua terkait dengan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala proses pilkada yang berlangsung secara lancar, termasuk juga dari Pak Idham Holik terkait dengan tadi ada beberapa kendala teknis dan bentuknya seperti apa dan bagaimana kemudian problem-problem itu diatasi, termasuk dari Bu Betty terkait dengan perkembangan sistem informasi dan juga beberapa detail terkait dengan perkembangan data yang merupakan hasil dari proses pemungutan suara di tingkat TPS untuk beberapa kategori pemilihan, baik pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Kami nanti akan membagikan rilis secara resmi sehingga kami tidak lagi buka sesi tanya jawab. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke provinsi. General aja Pak. Partai Koalisi Indonesia Maju, terkhusus saya sebagai kader Partai Gerindra mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, kepada Bapak Sekjen Partai Gerindra, Ketua Harian Partai Gerindra, dan seluruh jajaran Partai Gerindra mulai dari pusat sampai dengan tingkat ranting sampai dengan tingkat TPS. Alhamdulillah bersama-sama kita dengan kawan-kawan relawan, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan relawan, kawan-kawan dari struktural partai koalisi di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan kota, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang selama ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan gagasan kami dalam proses pilkada ini. Itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terima kasih kepada masyarakat, dan terima kasih kepada seluruh yang selama ini memberikan dukungan dan bantuan serta memberikan kepercayaan kepada kami bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah selama kita terus berusaha, terus berupaya, Yang Maha Kuasa akan membukakan jalan buat kita. Terima kasih. Pak Dim, silakan Pak Dim menambahkan. Kalau saya ditanya P5 lagi. Kapan P11-nya nih? Jadi sekali lagi sukses ini adalah saya sampaikan itu 5 partit yang harus kita pegang, yaitu pertama adalah terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah sukses ikut membantu pelaksanaan pemilu kada ini. Yang kedua adalah dari para pekerja masyarakat yang betul-betul harus terus kita mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dan media sosial ini, pemberita. Saya terima kasih kepada media sosial yang tadinya survei berapa persen Pak Andra? 12 ya? Apa 11 dari 100 atau 12 dari 100? 12. Alhamdulillah terus memacu, ternyata kita bisa menyusul itu crossing. Jadi itu berkat dari media. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada media massa dan terutama kepada masyarakat yang telah mempercayakan kepada kami untuk meraih suara seperti ini, kan karena masyarakat, tapi sebetulnya karena keberuntungan saja, karena kami dapat nomor 2. Mungkin kalau nomornya lain belum tentu kita bisa menang seperti itu. Dan yang berikutnya adalah terima kasih ke partai politik koalisi pengusung Andra Dimyati. Ini kerja keras mereka turun ke bawah dan mengkampanyekan kami dan mendukung kami serta mengusung kami.
Dan yang berikutnya adalah kami terima kasih kepada penyelenggara, ya, baik KPU maupun Panwaslu, Bawaslu, yang kita lihat sangat bagus sekali, dan terutama kepada Allah karena alamnya sangat baik sekali. Jadi hari ini tuh alamnya begitu bersahabat dengan kita, tidak panas, juga tidak